Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan selamat siang para pejuang cuan. Bagaimana keadaan kalian di siang hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat atau sedang nangis-nangis di pojokan? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan sepaneng kawan ya. Ingat, kita bermain dalam sektor kripto itu nggak boleh sepaneng. Nggak boleh sepaneng. Kalau kalian sepaneng, yang saya takutkan adalah psikolog kalian yang akan kena. Jadi jangan sepaneng. Makanya saya sering bilang, masuklah dengan dana dingin kalau kalian memang mau masuk dalam sektor kripto. Kenapa? Ya seperti ini teman-teman, nggak ada yang tahu masa depan kripto itu seperti apa. Dia bisa naik ribuan persen dalam hitungan jam, bisa turun juga ribuan persen hanya dalam hitungan menit. Jadi gunakan uang kalian sebaik mungkin, cari altcoin yang menurut kalian memiliki potensial ya. Reset white paper harus dipahami, tokenomiknya seperti apa, developernya bagaimana, backupan di belakangnya orang itu seperti apa. Itu teman-teman, kayak kita nyari airdrop, kita kan harus riset ya kan, backupannya siapa, developernya bagaimana, proyeknya ini nanti seperti apa, roadmapnya bagaimana, tokenomiknya bagaimana. Biasanya sih belum ada tokenomiknya, cuman ya kita bisa melihat dari segi backupan untuk nyari informasinya gitu ya. Nah, kali ini secangkir kopi harus selalu ada tetap teman-teman ya untuk menemani kesempatan kali ini, di mana kalau kita lihat ya perkembangan daripada sektor kripto belum begitu stabil ya keadaannya dari overall ya seluruh altcoin teman-teman, sekitar 2000-an altcoin lah ya. Ya keadaannya seperti ini. Coba kalau kita lihat dari segi meme. Oke, kita meme coin teman-teman ya. Saya pecinta meme soalnya ya, karena bisa bikin kaya dalam waktu singkat, juga bisa bikin kere dalam waktu singkat. Itulah meme coin ya, kehebatan daripada meme coin. Dogecoin, Shiba Inu, PP dalam kondisi recover ya. Untuk Shiba Inu, Dogecoin, PP recover. Dogecoin 1%, Shiba Inu 2%, PP 1,5%. WIF 5% lumayan teman-teman ya. Kalau kalian ingin berspekulasi tentang kenaikan harga, mungkin WIF bisa sampai ke area $5. Cuman ya kalian harus tetap disclaimer terlebih dahulu ya. Sedangkan kalau untuk si Bong sendiri teman-teman, untuk Bong sendiri bakal menyentuh ke area Rp1, saya positif ya, positif untuk si Bong sendiri bakal bisa grow up sampai ke area Rp1. Floki kemungkinan besar bisa kill 10 kembali teman-teman ya, bisa kill 10 untuk si Floki sendiri karena suplainya nggak terlalu banyak, sekitar 10 triliun kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Dox ya, Dox ini ya kalian tahu sendiri, Dox ini adalah token airdrop teman-teman ya. Cuman yang perlu kita ketahui adalah Dox ini masih ada satu senjata andalan ya, yaitu minting NFT dan stikernya yang belum launching teman-teman, dan kita akan melihat juga mungkin dalam waktu dekat bisa masuk dalam platform Binance, nggak ada yang tahu ya. Buat teman-teman kemarin yang sempat sero di kepala 9 ya, selamat, hari ini udah sedikit cuan, silakan taking profit kalau kalian udah merasa cuan. Nah, kali ini teman-teman ada sedikit informasi tentang si PP. Apakah PP ini bakalan grow up? Karena banyak sekali wealth yang bertaruh di masa depan PP. Oke, kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, koin PP paus bertaruh besar pada PP dan WorldCoin. Akankah harga naik? Oke, jadi gini teman-teman ya, kita pahami dulu ya, kita pahami statementnya dulu. Ini ada apa ini sebenarnya? Bertaruh apa gitu ya kan? Nah, seekor paus koin PP telah membuat taruhan besar pada PP dan WorldCoin yang mentransfer sejumlah besar uang dari Binance dengan penggunaan memproyeksikan pertumbuhan pasar. Oke, apa maksudnya? Oke, nah kita bahas. Nah, seorang investor koin PP telah bertaruh besar pada WorldCoin dan PP Binance. Tapi kita fokusnya ke PP Binance ya, bukan ke WorldCoin-nya. Untuk membuat dompet baru dan menarik aset dari bursa Binance. Pemegangnya telah memicu sentimen positif di tengah perubahan harga baru-baru ini. Arus masuk dan keluar dari bursa kripto terpusat sangat penting bagi arahan pasar. Oke, jadi di sini ya seekor paus membuat alamat baru di Binance teman-teman. Lalu dia menarik atau keluar dari platform Binance dengan menarik PP. Nah, ini cukup bagus, berarti ada penahanan dalam kurun waktu jangka yang panjang. Nah, koin PP ya kan, Wells mentransfer aset dari Binance. Koin PP menarik sekitar 292,97 miliar WP senilai sekitar 2,17 juta dan 273.000 token WLD. Tapi kita nggak fokus ke WLD ya. Ini ditarik dari platform Binance. Transaksi tersebut menarik perhatian penggemar kripto karena apa? Harga aset tersebut terus bergerak naik dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi setelah serangkaian arus keluar karena para pedagang menjual aset dalam jumlah besar karena perubahan kondisi ekonomi makronya. Ya kita lihatlah dari Bitcoin ya dan altcoin lainnya juga mengalami penurunan. Oke.
Jadi kalau kalian ingin memanfaatkan momentum teman-teman ya, kalian bisa melakukan DCI terhadap altcoin ya, DCI teman-teman. Karena apa? Bitcoin udah mulai agak lemah sahwat nih ya, mungkin takutnya Bitcoin bakal turun sampai 45. Makanya kita perlu yang namanya, kalau kita punya dana dingin loh ya, dollar cost averaging, kita melakukan DCI teman-teman ya. Semisal kalian yakin nih dengan Solana, kalian yakin nih dengan Dox, kalian yakin dengan PP, silakan DCI gitu teman-teman ya. BNB banyak, Ethereum juga ada teman-teman ya, silakan kalian melakukan DCI kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini alasan utama kehebohan yang terjadi setelah transaksi ini adalah dampak dari bursa terpusat di pasar. Nah, Binance telah menjadi bursa kripto terbesar berdasarkan volume dengan pengguna menarik sentimen dari arus masuk keluar yang digabungan dengan pencatatan ya. Secara tradisional, aset yang mengalir keluar dari bursa memicu dorongan bullish. Karena apa? Pemegang bermaksud menyimpan kripto untuk jangka waktu yang lebih lama. Beda cerita kalau dana yang masuk ke dalam bursa pertukaran. Ya, semisal nih ya, saya punya 1 billion PP gitu ya. Semisal ini hanya contoh teman-teman, saya juga nggak punya sebanyak itu kali ya. Saya kirim ke dalam platform Binance, saya memasukkan ke dalam platform Binance, berarti saya berencana untuk apa? Melakukan penjualan. Tapi ketika saya memiliki 1 billion di platform Binance, lalu saya keluarkan dari platform Binance, ya berarti saya akan menahan dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu ya. Nah, di sisi lain, aliran ke bursa terpusat menunjukkan penjualan yang akan segera terjadi, terutama karena kemudahan transaksi. Hal ini dapat menyebabkan tekanan jual tergantung pada volume dan sentimen si pasar. Nah, ada juga yang bertanya, Bang, kenapa nggak langsung aja dijual ke DEX? Kenapa nggak dijual ke ya seperti MetaMask, Trust Wallet dan sebagainya gitu ya? Bisa teman-teman di swipe di situ, cuman biayanya mehong gitu ya. Kita kena 2 kali biaya nanti teman-teman ya. Pertama, kita nge-swipe di situ udah kena biaya, oke? Terus kita mau narik nih, mau narik ke masuk ke rekening gitu ya. Kita harus memindahkan dulu juga ke exchange gitu teman-teman. Kita harus memindahkan ke exchange, kena fee lagi ya. Setelah itu kita mau narik ke rekening, kena fee lagi. Jadi 3 kali kena fee gitu teman-teman ya. Kalau kita ngejual di bursa langsung hanya ya itu tadi teman-teman ya, kena fee transaksinya aja gitu ya. Nah, akankah harga naik? Ya, pasar kripto nggak ada yang tahu apakah PP bisa naik dalam waktu dekat atau enggak. Cuman patokan kita teman-teman ya, patokan kita itu selagi masih banyak whales yang yakin atau berspekulasi bahwasanya PP itu masih bisa grow up, ya itu berarti masih ada kesempatan PP itu untuk mengalami grow up. Targetnya tetap ke area Rp1 ya. Untuk PP targetnya tetap ke area Rp1 kalau saya. Kalau teman-teman ya targetnya ada yang Rp2, Rp3, it's okay, nggak ada yang ngelarang kalian menargetkan seperti itu. Tapi seminim-minimnya bull market kali ini saya yakin PP bisa ke Rp1. Itu kalau keyakinan saya. Tapi kalau kalian nggak yakin, ya skip aja gitu teman-teman, bisa cari altcoin yang lainnya. Oke? Mungkin ini dulu buat holder atau army para PP, tetap semangat ya dan selalu kurangi sambat. Salam cuan.